Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih. Dan iya, kalau misalkan Sobat Maestro ada pertanyaan ataupun ada topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama di program Pelangi Kasih, silakan ya Sobat Maestro, jangan sungkan-sungkan ya. SMS atau WhatsApp di 081 321 000925, atau Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar ya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Nah, Anda juga bisa mengikuti siaran Pelangi Kasih di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Nanti di description-nya di situ ada link yang bisa Anda klik untuk bisa mendengarkan Radio Maestro ya, secara streaming baik via Spotify maupun langsung. Ya, sudah bersama saya Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati permasalahan-permasalahan wanita di Bandung khususnya dan juga di Indonesia. Selamat bertemu kembali Ibu Yohana Rina. Selamat bertemu kembali Ari, juga Sobat Maestro. Apa kabar? Salam bahagia selalu. Iya, sebelumnya kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa ya atas berpulangnya mamah dan mamah mertua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan ya. Iya. Oke. Amin. Terima kasih Ari, juga Sobat Maestro. Iya. Oke, Ibu Yohana Rina, kita hari ini mulai membahas detail daripada self control ya, karena ini kan luas banget ya. Dan hari ini kita akan mulai membahas mengenai bagaimana self control dalam perkataan. Tapi sebelum kita membahas mengenai topik kita hari ini, Bu Yohana Rina bisa sedikit mereview ya Bu ya, dari kesimpulan dari kemarin kan lumayan ada 4 pertanyaan dari sobat-sobat Maestro, Bu Yohana Rina. Iya, baik. Mengenai menjawab pertanyaan yang minggu lalu kita bahas, 2 kali minggu lalu yang kita bahas itu, ada 4 pertanyaan. Yang pertama yang mengatakan bagaimana menolong tapi tidak menyinggung perasaan. Dan di sana saya mengatakan secara global saya menjawab karena tidak mendetailkan pertanyaannya. Betul. Di sana saya menjawab menegur, menolong, menasehati, pilih waktu timing yang tepat untuk bicara supaya tidak menyinggung perasaannya, juga fokus kepada masalah, tidak bias ke yang lain. Betul. Juga mungkin perlu memberi telinga untuk mendengar tanpa banyak menjawab, karena kadang orang hanya perlu curhat, perlu kita dengar apa yang dia ngomong gitu. Dan juga sabar dan konsisten. Kalau perlu bantu tanpa pamrih, tidak harus ada diviral-viralkan. Terus pertanyaan kedua yang mengatakan maksudnya kehabisan cara seorang ibu terhadap suami dan anak-anaknya. Marah sudah marah, teriak sudah teriak, segala cara sudah halus dan kasar katanya sudah dilakukan. Dia bingung harus bagaimana untuk supaya self controlnya membuat suami dan anak-anaknya bisa sejalan dengan dia. Di sana saya mengatakan ajak suami untuk diskusi, ambil kesepakatan, dan khususnya seorang istri memang harus patuh tunduk pada suami. Tapi kalau patuh tunduk itu tidak sesuai dengan hati istrinya, itu juga tertekan. Oleh karena itu komunikasi antara suami dan istri perlu ada untuk mencapai kesepakatan bagaimana aturan dalam keluarga, aturan dalam pernikahan, aturan dalam mendidik anak, dan role yang perlu diambil. Dan di sana saya juga mengatakan tidak ada pihak suami atau pihak istri, grup papi, grup mami. Jadi harus ada satu grup saja, yaitu keluarga inti. Dan orang tua perlu menjadi figur role model untuk anak-anaknya, dan role model itu harus ada kesadaran dan kesepakatan supaya anaknya bisa nurut. Itu juga demi kebaikan masa depan anak-anaknya, karena anak-anak itu titipan Tuhan. Betul. Terus pertanyaan ketiga adalah memendam perasaan, apakah termasuk self control atau pengendalian diri? Termasuk pengendalian diri, tapi yang sisi negatif. Kalau itu merusak emosinya yang membuat mental illness.
Di sana saya mengatakan hal itu dan kesehatan mental itu kan penting banget. Iya. Oleh karena itu perlu ada keterbukaan tempat curhat, yaitu cari seorang ahli, yaitu misalnya konselor untuk membantunya. Terus di sana saya mengatakan juga perlu bikin jurnal self talk, nggak perlu pendam dan lain sebagainya. Ambil waktu untuk refresh dan sifat yang terbuka, tidak pendam, nggak perlu orang lain yang tahu, yaitu yang dia self talk, dia bikin jurnal. Terus yang cara keempat adalah cara hadapi orang tua yang ngeyel dan nggak mau ngaku salah. Jadi jangan ambil teladan yang salah itu. Kalau kita tahu itu salah, kita jangan ambil teladan, tapi kita yang memberi teladan. Jadi harus mandiri, tunjukkan saya bisa mandiri, tidak perlu mengikuti cara itu, tapi tetap hormati orang tua. Itu sih pertanyaan. Kayaknya masih ada pertanyaan nih adiknya. Yang mengenai bagaimana abangnya selalu minta tolong kepada adik-adiknya, dan adik-adiknya harus bantu. Kalau tidak, istrinya akan maki-maki, akan marah-marah, akan di sana ada tulisan Bonbin mungkin kebun binatang gitu ya. Betul. Iya, soalnya merasa bahwa suaminya adalah abang tertua, jadi adik-adiknya juga harus bertanggung jawab terhadap kehidupan abangnya, istrinya, dan ponak-ponakannya gitu, Bu. Nah, itu. Jadi, menurut Ari bagaimana? Kalau menurut saya, memang harus tegas dalam hal ini. Kalau di kondisi keluarga kami, justru abang yang menolong adiknya. Betul. Iya. Ya mungkin ini apa Bu ya? Ada case khusus. Iya, case khusus mungkin ya. Atau mungkin adik-adiknya lebih berada daripada abang gitu ya. Sebenarnya antara saudara, abang, adik, kakak, adik, saudara-saudara, kerabat saling menolong tuh bagus sekali. Bagus sekali. Saya sangat setuju dan saya juga mendukung. Tapi Bonbin itu nggak perlu, maki-maki itu nggak perlu. Kalau sampai perkataan kasar yang keluar, tegur tegas saja. Tegur tegas saja. Stop, jangan kata-kata kasar. Mau minta bantu. Kalau bisa bantu. Kalau nggak bisa juga mengatakan nggak bisa. Jadi jangan ngeyel, ada tapi nggak mau bantu, nggak ada, bilang mau bantu dan ngutang-ngutang ke kiri kanan, itu nggak bagus. Iya, betul. Jadi bicara dengan tegas, halus, baik. Nah, nanti saya akan bahas di self control dalam perkataan, bagaimana cara marah. Iya. Ya, betul. Iya, semoga ini bisa menjawab ya buat saudara kita yang bertanya ya, karena pertanyaannya juga tidak mendetail ya, hanya sepertinya emosi-emosi aja yang disampaikan. Jadi kami juga tidak bisa menjawabnya dengan baik ya. Jadi mungkin di situ ada jalur komunikasi yang terhambat begitu ya. Mungkin juga bisa jadi suami kakaknya itu. Sepertinya pertanyaan itu, mohon maaf untuk Sobat Maestro yang bertanya, ada sedikit pelampiasan gitu ya. Kalau yang saya baca, betul. Jadi hampura punten pisan ya bahasa ya kan. Saya jawabnya juga terbatas itu aja. Betul. Perlu ada ketegasan, perlu ada keterbukaan, bisa bantu, nggak bisa bantu juga jangan ngutang kiri kanan untuk membantu. Jadi juga membantunya harus membantu mendidik. Jadi jangan sampai dia terbiasa gitu, dikit-dikit ada mental mengulurkan tangan gitu loh, minta gitu. Oke, kita langsung ke pembahasan kita ya Bu ya. Ini memang sesuatu yang lumayan menggelitik ya. Kadang-kadang kan namanya perkataan, yang namanya sekarang itu ya, perkataan itu tidak hanya secara verbal, tetapi ketika kita melihat ada status di Facebook, di TikTok, di Instagram, kita rasanya tuh gatel gitu ya Bu ya, kepengen ikut komen gitu.
Dan tidak jarang itu malah semakin memperkeruh keadaan. Dan ya kita bilang ya gua kan iseng-iseng aja komen, akhirnya berbuntut panjang gitu Bu. Gimana Bu ini Bu, fenomena mengenai pengendalian diri dalam perkataan ini kan sangat susah ya Bu ya. Bahkan di Alkitab sendiri sampai ditulis ya di surat Yakobus ya Bu. Iya. Nah, jadi hari ini kan kita mau membahas self control dalam perkataan. Nah, apa sih artinya perkataan? Perkataan itu sesuatu yang dinyatakan melalui pikiran yang meluap daripada hati. Pikiran yang meluap dari hati dan keluarnya dari mulut itu dan tersusun menjadi satu kalimat yang menyatakan sesuatu. Yang sering orang mengatakan the power of your mind. Daya pikirmu yang tersimpan di hati. Yang meluap dari mulut. Oleh karena itu dibilang begini, perkataan yang paling sulit dijaga itu adalah mulut. Nah, kalau mau lihat seseorang karakter aslinya, sampai sekarang selalu dikatakan mulutmu itu harimaumu, kata-katamu itu adalah doamu. Mau lihat sifat asli seseorang waktu dia ngamuk, waktu dia marah, burn out, kata-kata kasar, kata-kata kotor keluar. Oleh karena itu di siaran ini saya mengajak Sobat Maestro untuk belajar marah yang cantik, marah yang manis, marah yang beretika. Iya, kayak gimana bisa nggak orang marah beretika? Nah itu Bu, saya sering kali diajarkan dulu sama coach saya bahwa boleh marah, tapi marah yang anggun, marah yang mahal, marah yang menjual, katanya begitu Bu. Jangan marah yang sampah, marah katanya. Marah yang dikangenin. Ya, gimana Bu? Apakah itu bisa? Seperti saya baru pulang dari luar pulau. Aduh, satu tempat itu ngangenin banget gitu ya, angklungnya, udaranya, lautnya, orangnya ngangenin banget gitu, kepengen balik lagi ke sana, tapi ya tiket kapal terbangnya terlalu mahal. Tapi suamiku mengatakan, kamu mau ke sana lagi, hayu, katanya. Kemarin kan setelah pemakaman kami refresh sebentar gitu, karena terlalu sedih sih ya, terlalu sedih, kan nggak bisa kita duduk nangis gitu. Nah di sana saya belajar ya, marah yang manis. Nggak perlu harus lempar piring ya, piring terbang, angkat kursi, nggak perlu. Pernah nggak lihat orang dia ngamuk, dia marah, tapi dia diem, dia berkata-kata tetap halus, tapi nyelekit ya Bu ya. Saya terlalu nyelekit juga enggak. Saya biasanya gitu Bu kalau marah Bu. Iya. Nah suamiku kalau dia marah, barusan juga dia masih negur ya. Saya bilang saya mau gini-gini, saya nggak setuju. Begitu yang benar, tidak perlu. 2 kata, tidak perlu. Saya mau gitu, saya tidak boleh. Udah cukup, itu mencakup satu buku. Satu buku. Jadi nggak perlu, Bun Bin, nggak perlu satu kota, nggak perlu satu negara punya kata-kata keluar. Karena kalau orang lagi marah itu ya, dia nggak self controlnya terbatas. Kalau dia tidak bisa menahan diri, akhirnya kata-kata yang jahat, kata-kata yang melukai, mohon maaf, kata-kata yang membunuh, membunuh mental keluar. Jadi aku selalu belajar ya, kalau marah yang cantik, yang manis itu ya seperti yang gandenganku ini, seperti suamiku. Saya mau ke sana, boleh nggak next time? Saya boleh nggak gitu? Boleh, ayo saya antar kamu. Sangat singkat, dia mau marah, dia mau. Pernah nggak dia romantis sama mesra? Pernah dong, makanya udah punya incu kan? Gitu. Terus di sana saya belajar ya, sering yang membuat kita tidak tahan, apalagi orang tua ya, self controlnya itu saya mengatakan seperti yang Ari katakan, kudu bijak gitu ya. Dia ke anak-anaknya suka, bodoh-bodoh amat sih lo. Kamu betul-betul anak yang mengecewakan. Coba lihat adikmu, coba lihat abangmu, coba lihat si tetangga, coba lihat si ini. Akhirnya tanpa kita sadar, kita sudah menanam permusuhan antara anak kita yang besar sama yang kecil, atau yang kecil sama yang besar, atau dengan anak tetangga. Betul. Akhirnya minder itu lahir. Jadi coba kita mau
berkata-kata yang cantik, marah yang manis, marah yang anggun seperti Ari katakan. Kalau saya selalu mengatakan marah yang cantik, marah yang sopan. Kalau saya bantah kepada suatu, aku mau, dia lihat mata saya, aku mau, aku butuh, oke, dia cuma jawab oke. Ya aku pergi sendiri ya, nggak boleh, aku antar kamu. Gitu. Nah, di kitab Ayub pasal 6 ayat 25 mengatakan alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Kata-kata yang jujur, kata-kata yang manis, kata-kata yang dikontrol, kata-kata yang membangun, mendukung, yang tidak mengecewakan, itu sangat jujur. Itu membuat seseorang memiliki perasaan yang aku dihargai. Nah, ada sepasang pasutri, dia konseling kepada saya, dia mengatakan dia sudah salah berkata-kata. Waktu dia mengatakan begitu, akhirnya saya bertanya, sering gini loh, suami istri, istri suami, ya, suami ke istri, istri ke suami, ya. Mereka suka membanding-bandingkan, mereka suka membanding-bandingkan PH orang dengan PH aku. Nah, itu sangat melukai, dan saya mengatakan tidak boleh, perlu terima apa adanya, perlu terima apa adanya. Jadi jangan mengatakan, aku lihat si istrinya gitu loh, pintar masak loh, bisa bikin ini, bisa bikin itu, atau kawin aja sama koki, gitu kan? Jadi nggak boleh ada kata yang membanding-bandingkan. Nah, itu self control di perkataan. Perkataan yang perlu itu membangun, perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Itu ada di surat Filipi pasal 4 ya. Nah, betul. Perkataan. Nah, kita mau belajar perkataan-perkataan orang yang kecewa. Pertama, dia pasti skeptis banget. Terus kedua, kata-katanya itu ngambang. Ngambang di mana sih? Nah, ngambang yang sangat tidak ada trust-nya. Awareness-nya sangat very low, dan trust-nya sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena dia kecewa, sehingga dia ragu-ragu. Contoh, dia selalu nggak tahu ya, percuma lah, ngomong percuma, nggak akan dijawab, nggak akan mendapatkan. Akhirnya dia ngambang bicara. Ngambangnya, ya gimana nanti, nggak ada kepastian. Kamu kalau lulus SMA, kamu mau kuliah fakultas apa? Nggak tahu. Gimana papi mami aja loh. Kok begitu? Jadi nggak ada kepastian. Padahal dari SD kelas 5 seorang anak sudah dipersiapkan kalau dia SMA ambil IPA atau IPS. Nah, untuk dia tahu dia ambil IPA atau IPS, dia kuliah apa udah perlu ditahu, dipersiapkan. Sangat mengerikan kan, Ari? Betul. Jadi masa depan itu ternyata tergantung di perkataan, di perucapan. Kalau dia memang disiapkan SMA-nya IPA, dari SD SMP dia terus digenjot matematika toh? Iya. Betul. Gitu. Betul. Iya. Ini ini juga yang saya tanamkan kepada keturunan ketiga kami, yaitu cucu-cucu ya. Sehingga sekarang sudah kelihatan banget si Koko suka sains. Si abangnya suka sains, si adik perempuannya suka mat. Dari SD mereka sudah digenjot karena mereka suka dan nilainya tinggi di sana. Dan mereka sangat suka. Padahal kan untuk kita matematika liur gitu kan. Betul. Tapi untuk dia sesuatu yang sangat exact gitu. Betul. Dan mereka sudah tahu nanti mereka harus kemana. Jadi bukan ngambang. Kumaha papi mami. Terus papi maminya jawab, ya gimana nantilah, apa aja juga boleh li. Tuh masa depan anaknya apa juga boleh, nggak bisa. Nah, itu di perkataan, di self control perkataan, yang memberi semangat, yang memberi kekuatan pada anaknya untuk mau belajar, memberi kekuatan kepada pasukannya, kepada komunitasnya, kepada grupnya, sesuatu yang membuat semangat dan produktif. Coba perhatikan orang yang baru di PHK, coba perhatikan orang yang nggak lulus atau fail, kata-katanya ngambang. Misalnya, ya abis manis sepah dibuang, aku sudah berjuang puluhan tahun, ternyata cuman begitu saja, pasangannya juga kecewakan, malahan nggak ada hadiah apa-apa, aku udah dukung, aku udah nikah dengan dia setengah abad, ternyata ya begitu. Kan sedih, sesuatu yang mengecewa. Ternyata perkataan, sikap itu adalah yang menghasilkan masa depanmu itu apa, langkahmu apa. Karena kalau cuma omdong percuma, melangkah, berkata-kata dan melangkah. Berkata-kata terus
move and action. Iya, betul. Setuju, Ari? Iya, betul, betul.
Saya kemarin juga belajar mengenai hal ini Bu ya. Jadi saya lupa kalau mau siaran mengenai pengendalian diri dalam perkataan. Hanya gara-gara sepele yang nggak esensi jadi maunya ribut Bu. Kan kemarin kan saya kan diajak sama teman-teman ke Dago Bu, Dago Pakar tuh kan malam-malam kan lihat Bandung kan Bu ya. Nah dasar saya ya orang jurnalistik itu ada satu bangunan yang saya penasaran. Ini teh Hotel A itu ya. Nah, terus teman-teman bilang, teuing lieur gitu kan. Tapi namanya saya kan penasaran ya, Bu ya. Orangnya melankolik. Iya, masih aja. Orangnya ungu. Nah, betul. Orang ungu kan detil kan. Itu hotel apa ya? Hotel A, B, C, D, F, G gitu kan. Sampai akhirnya udah lu kayak begitu dibahas. Kita itu lagi nih ada pisang goreng, ada ini lebih penting loh ya daripada lu bahas yang agak jelas. Daripada kita berantem gara-gara sesuatu yang nggak jelas gitu. Saya baru iya ya gitu. Dan ini penting ya Sobat Maestro ya. Kadang-kadang kita mempeributkan atau mengeluarkan kata-kata terpancing dengan kata-kata yang nggak penting sebetulnya sih, yang nggak ada esensinya sebetulnya. Iya. Nah, jadi itu sangat mengecewakan dan bisa terluka ya dengan sikap seseorang yang cuek, yang cuek, yang keluar kata-kata yang mungkin untuk mereka bahasa gaul gitu ya. Saya juga paling nggak bisa terima perkataan teuing gitu. Iya. Menurut saya itu cukup mengecewakan karena saya ada 50% ungu juga gitu ya. Nah itu membuat kecewa, bisa mendadak padam. Petromaknya padam, kudu dipompa lagi. Oleh karena itu kita tidak perlu terlalu berharap dengan imbalan atau sikap lawan kita, sikap teman kita, sikap tim kita. Oleh karena itu bukan kita langsung mendefense, bukan, tapi menjaga hati. Defense sama menjaga hati kan beti. Jadi kita jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ sumber kehidupan kita. Oleh karena itu kita jaga hati. Kalau dia berkata-kata begitu, oh iya, memang kita ini lagi fun, nggak perlu terlalu detail. Nanti saya cari aja waktu sampai ke rumah atau kos, aku googling aja daerah ini ada hotel apa-apa. Aku udah bisa belajar sekarang. Jadi kalau aku tanya, Dek, ini kenapa? Nggak tahu mah. Oh ya udah, saya kebanyakan ngomong ya. Saya googling aja diam-diam. Aku dapat jawaban jauh lebih ini. Malahan aku yang memberi menjadi sumber info mereka. Aku share aja ke mereka. Wah, Mama jago, Nah, terus kita jangan terlalu sensi. Karena merasa diri yang harus didengar. Sering banyak kita merasa kita yang mau didengar, kita merasa kita yang paling tahu, kita merasa kita membutuhkan, kita lupa waktu itu suasana apa. Oleh karena itu self control di mulut lidah kita. Ada di kitab Mazmur juga mengatakan Tuhan jaga di pintu mulutku. Oleh karena apa yang kita ucapkan, kita cek and recheck dulu. Kita cek and recheck dulu, nggak perlulah ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Tapi bukan mengalah loh, loh. Kadang perlu tunggu timing. Betul. Kita kadang perlu tunggu timing. Jadi jangan sepelekan diri sendiri dengan terus bertanya, ngerti kan ya? Jangan sepelekan diri sendiri atau dibuat sepele oleh mereka karena kita salah waktu. Oh, betul. Karena kita salah waktu. Misalnya ya, orang nih lagi nikahan, kita tanya nanti malam resepsinya makannya apa, kan bukan waktunya. Iya. Walaupun itu dalam satu suasana wedding. Tapi saat itu sedang mau masuk pemberkatan nikah, kita tanya, nanti malam kita makan apa ya? Karena kita kampung tengahnya udah kosong siang gitu. Tapi kita tanya nanti malam. Kuduna kita tanya, pendeta nasaha yang memberkat, gitu kan? Iya. Jadi satu suasana gitu. Kira-kira Ari bisa terima? Betul. Iya. Jadi jangan asalan, jangan juga nggak maksimal. Betul. Maksimal kadang nggak bisa instan, harus ada jangka waktu. Tapi kita melakukan segala sesuatu supaya tidak gagal, tidak fail dalam perkataan, dalam self control kita harus maksimal dengan waktu yang tepat.
Nah, Ibu Yana Rina, ini yang seringkali jadi kesulitan buat anak-anak dan juga para suami ya. Ketika istri atau mama bertanya begitu ya tentang masakan, tentang penampilan, Bu, dijawab jujur teh takut tersinggung, dijawab nggak jujur teh bohong gitu. Iya, benar. Gimana, Bu? Aku Soalnya mendapatkan itu sering. soalnya kan Baru juga sebagai pacarku ini. iya, sebagai laki-laki kan juga bingung ya. Soalnya kemarin itu ada temen yang mamanya bilang, enak nggak masakannya? Dibilang enak itu kok ya enggak, dibilang nggak enak juga menyinggung gitu kan. Terus ada pacarnya dibilang, aku cantik nggak? Dibilang cantik itu gimana? Dibilang nggak cantik itu gimana? Tapi ciptaan Tuhan geli semua ya. Nah, kalau untuk masakan ya, untuk masakan nih, misalnya contoh keluargaku ya, masak gitu ya, Iya. enak sih. Aku selalu jawab, wah enak, cocok kalau ditambah nasi. Artinya kalau dimakan digado begitu asin, tapi secara keseluruhan masakanmu enak gitu. Iya. Oh, keasinannya mami, sebenarnya dibilang terlalu asin juga enggak. Tapi ini cocoknya sama nasi gitu. Karena memang artinya aku mengatakan aku yang salah karena ini kan lauk. Lauk itu untuk makanan campur nasi. Kunaon saya ngegadoin. Begitu aja aku yang salah gitu. Iya. Nah, kalau untuk penampilan aku selalu mengatakan, waduh, I love you, kamu ganteng banget, baju kamu cocok. Kalau kemeja dalamnya jangan ramai begitu ya, lebih ganteng lagi. Artinya kemeja dalamnya cocok. Aku selalu gitu, dan suamiku sampai kami hampir 47 tahun menikah, untuk kritik-kritik model begitu nggak ada berantem sih. Karena memang kita sepakat. Karena saya kan paling nggak bisa dikritik. Jadi aku bilang, kamu harus bantu aku sebagai istri. Aku nggak bisa dikritik. Kalau aku dikritik, aku langsung kayak petrolak, belum melempem. Karena bahasa kasihku kata-kata dukungan. Artinya nggak bisa dikritik. Kamu latihan begitu. Nah, akhirnya yang jadi role modelnya saya selalu berkata-kata begitu ke dia. Akhirnya dia juga berkata-kata begitu ke saya. Itu kan yang dikatakan, apa yang engkau ingin orang lakukan padamu, lakukanlah untuk dia juga. Iya, betul. Ya, akhirnya kita begitu. Nah, terus sehari anakku beliin gado-gado. Gado-gado kan cocoknya makannya siang. Tapi anakku karena pulang kerjanya malam, dari siang dia simpan sampai malam. Tapi aku lihat hatinya yang sayang anak tua. Dia bilang, Dima, katanya gado-gado di tempatnya enak banget. Aku bawain mama pulang satu ya. Aku tunggu, kok jam 1 belum datang. Aduh, aku udah lapar ya, aku makan. Aku tunggu jam 2, jam 3, enggak dibawa-bawa. Ternyata dia tunggu tutup toko, baru bawa pulang 7:30 sampai rumah. Tentu baunya udah kurang enak. Tapi aku tetap makan, tapi aku masukin microwave. Aku panaskan dulu sambil aku doa bakterinya hancur. Aku habisin. Aku bilang enak banget, thank you so much ya say. Kalau dimakan siang lebih enak lagi. Dia langsung lihat, nggak cocok ya mak? Cocok banget. Tapi mama tunggu kamu dari jam 1. Aku bilang, oh, ma, I'm so sorry, nggak bilang ke mama. Suka nggak? Gado-gadonya suka. Lain kali gojekin aja, kalau udah beli jam 1 gojekin. Aku cara menyampaikannya begitu. Jadi aku self-control di perkataanku. Akhirnya sekarang sering aku dapat kiriman gado-gado siang melalui Gojek. Betul. Dibilang aku suka sekali enggak, tapi aku menghargai. Itu mungkin ada sedikit ya tegur cantik, tegur manis. Marah cantik, marah manis. Betul, gitu, ya. betul. Jadi kita perlu menjadi role model. Ingat, kebaikan lebih daripada salahnya, is okay aja gitu ya. Betul. Dan inilah sebetulnya kan kita itu kan hidup dari pagi sampai malam, dari lahir sampai meninggal itu kan tidak lepas dengan yang namanya public speaking ya Bu ya, dengan perkataan ya. Dan ini jarang sekali dilatih gitu. Jadi ada banyak orang jarang sekali juga diceritakan. Ini yang saya rasa. Iya, jarang sekali diceritakan karena kita merasa ini nggak terlalu penting. Tapi saya mau sampaikan ya Sobat Maestro ya, melalui siaran, banyak sekali big
big karya, big job itu dapat approval Ya, melalui perkataan. Yes, betul. melalui sikap, Iya, melalui iya, self iya. control. Iya, betul. Ada Iya. banyak anak-anak ya yang gagal mendapatkan pekerjaan yang bagus bukan karena dia tidak mempunyai skill, tapi dia salah dalam mengucapkan kata-kata. Contohnya Bu ya, saya kemarin Juga dalam sikap. pengontrolan diri. Iya, pengontrolan Iya, diri. Betul. mereka terlalu merasa diri sendiri udah benar dan anggap enteng dan anggap sepele yang Betul. saya tahu. Betul. Generasi sekarang itu sehingga membuat mereka fail dalam pergaulan. Betul. Saya dapat pelajaran ini kemarin Bu ya. Jadi ada seorang yang sebetulnya sama sih kata-kata dewasa dan tua gitu kan, elders gitu kan. Nah, cuman dia mengatakan oh iya buat para ibu-ibu tua sama ibu-ibu dewasa. Nah, itu kan lebih anggun ibu-ibu dewasa, bapak-bapak yang udah dewasa gitu kan, pria dewasa daripada pria tua, wanita dewasa daripada wanita tua gitu kan. Kesannya kan itu orang itu nggak respect loh Bu. Ih, ngomongnya kok masa aku dibilang tua. Iya. Nah, ini penting ya Sobat Maestro ya, public speakingnya ini ya. Oke. Seperti kemarin waktu sesudah pemakaman kami kan keluar pulau ya. Kami keluar pulau memang udah ada jadwalnya dari awal tahun. Cukup lama kami di pulau. Nah, di resepsionis hotel dia memanggil aku kakak, aku juga tak terima. Akhirnya dia memanggil ibu atau tante, aku lebih terima. Nah, terus akhirnya seperti yang Ari katakan di reception, karena kami datang ke reception, perkataan si hostnya itu sangat keren sekali, sangat keren sekali. Dia tidak mengatakan ibu bapak tua, ibu bapak dewasa, enggak. Yang senior, yang senior. Waduh, langsung itu gaun saya berdiri semua, saya merasakan saya senior banget gitu loh. Keren loh. Iya, itu betul. perlu kita belajar. Yang senior berarti ada junior dong. Iya. Langsung dalam hatiku, karena aku dipanggil senior, aku harus menjadi role model. Itu perkataan. Iya. Iya. Nah, ini ya buat teman-teman ya. Jadi sama kalau senior enak mana Ari? Iya, enak senior ya Bu ya, daripada tua gitu kan. Nah, bapak tua, ibu dewasa atau pria tua gitu kan kayaknya kasar banget gitu kan ya. Memang secara fakta memang udah tua gitu kan. Tapi ketika kita bisa memilih mengolah kata-kata, aduh cuannya mengalir loh Bu. Ari, saya mau kasih tahu ya, begitu kita dikatakan tua ya langsung nggak ada semangat, tapi begitu dikatakan senior kita rasanya pengen sekolah lagi, tau nggak? Betul. Apalagi lansia ya Bu. Jadi, ya. Self control dalam perkataan itu membangun dan menjatuhkan. Iya, betul. Membangun dan menjatuhkan. Itu sih kesimpulan daripada aku yang mengatakan kita jangan sampai menjatuhkan generasi di bawah kita melalui perkataan. Tapi bangunlah mereka melalui perkataan. Itu kata-kata bijak daripada aku di siaran ini. Dan aku rindu yang Sobat Maestro yang masih junior, yang masih muda-muda, yang masih masa depannya jauh banget. Kontrollah perkataanmu, bijaklah dalam bergaul, pakai kata-kata yang menghargai orang di atas kita. Betul. Niscaya apa yang kau tabur kau akan tuai juga. Kelak kemudian hari masa depanmu yang penuh pengharapan. Amin. Ada di tangan. Jangan menganggap segala sesuatu gampangan. Jangan. Segala sesuatu itu pasti ada taburan, baru ada hasil. Gitu harus maksimal melakukan segala sesuatu ya Ari. Betul. Ya, dan kita punya role model Tuhan Yesus ya Bu ya. Dia tuh public speakingnya tuh keren banget loh. Ya, jadi itu benar-benar. Coba baca di Amsal sama Mazmur itu sangat luar biasa. Setiap hari saya baca itu. Iya. Jadi kita harus fokus. Jangan melakukan segala sesuatu last minute, terus amek-amekan.
Iya, Ya, itu. Jadi oke. kalau perlu sekali minta bantu sama ahli ya. Oke, Oke, Ari. iya. Wah, ini kayaknya baru ngomong nih ya. Iya, nanti kan Ternyata, kita 2 minggu lagi kita akan lanjutkan di mhm, self control yang lain ya. iya, iya, oke. Nah, Ibu Kalau Yan, ada pertanyaan, mhm, punten mhm. tanya. Iya, Uh, silakan ya di 081321000925 atau Anda bisa meninggalkan di kolom komentar ya di Maestro Radio Bandung YouTube Iya, channel. aku Iya. sangat suka kalau Sobat Maestro bertanya ya. Mhm. Nah, Ibu Yanarina, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita Iya, mengenai pengendalian diri dalam perkataan ini, Bu? iya. Perkataan itu bisa menjatuhkan juga bisa membangun. Iya. Oleh karena itu, kita perlu bijak memakai mulut lidah kita. Kita perlu kontrol setiap perkataan kita, supaya setiap perkataan kita itu adalah yang manis, yang membangun, yang suci, yang mulia, dan memberkati. Ya. Juga menguntungkan kita. Jangan kata-kata kita justru membuat seperti Ari katakan tidak cuan. Kita harus cuan, harus mendapatkan keuntungan dari setiap perkataan kita. Saya rasa setiap orang kalau mengatakan keuntungan untuk diri sendiri pasti sangat suka melakukan. Iya. Gitu ya. Oke. Tuhan Iya. memberkati. Amin. Iya. Jadi ini sangat penting ya Sobat Maestro ya, karena kita sangat dekat dengan perkataan kita ya. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, jadi yuk kita belajar untuk berkata-kata dengan bijak ya. Dan apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang menjadi berkat itu, mari Ya. itu yang kita perkatakan. Ibu Yanarina, terima kasih buat hari Satu lagi ini. saya mau Oh ya, tambahkan. silakan Ibu. Ya, belajar marah yang manis, belajar marah yang cantik Oke. melalui perkataan. Ya. Oke. Ya, nanti kalau misalkan agak bingung kita buka kelas khusus ya Bu ya, bagaimana marah yang cantik, Baik, marah yang siap. anggun ya Bu ya. Siap, Oke. siap. Iya. Dan tolong Sobat Maestro bertanya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Yanarina, sehat selalu. Sama-sama. Sehat selalu. Iya. Tuhan memberkati. Amin. Baik Sobat Dadah. baik Sobat Maestro, dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Ibu Yanarina, konselor keluarga dan pemerhati masalah-masalah wanita di Kota Bandung khususnya dan juga di Indonesia. Mohon pamit, kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Ingat tetap jaga perkataan kita ya, dan Tuhan memberkati. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku.
yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau.